Sudah beberapa minggu ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Oleh karena itu, kami percaya bahwa dimanapun kita beribadah, Tuhan pasti hadir dan memberi pertolongannya kepada kita. Sebagaimana janji Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di sana aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah iman dan kepercayaan kita. Oleh karena itu teruslah beribadah di rumah dengan sikap yang hormat dan kita memuliakan Tuhan. Baik, kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh yang kudus menolong kami, agar kami boleh mendengar, mengerti, dan memahami firman, sehingga firman Tuhan menjadi pegangan kami untuk menjalankan kehidupan kami di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dalam situasi kondisi COVID-19 yang mengancam kehidupan dunia ini. Hadirlah ya Tuhan dan berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar firman. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan untuk dasar perenungan kita yang diambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya aku teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sebab dengan kitab sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan taat melakukannya. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kota Korintus adalah kota Yunani. Ketika Paulus berada di Athena, dia berkhotbah tentang kebangkitan Yesus. Orang-orang yang mendengar khotbah
Paulus itu mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada khotbah itu. Oleh karena itu mereka katakan, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang itu. Kita lihat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 32. Bagi para ahli pikir Yunani, mereka menganggap bahwa tubuh manusia itu sebagai penjara dan mereka menanti-nantikan kematian untuk bebas dari perbudakan itu. Saudara-saudara, sikap tidak percaya ini juga telah menyusup ke jemaat Korintus, di mana harus dihadapi oleh Paulus. Pada ayat yang ke-12, di sana dikatakan, jadi bila mana kami beritakan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi, kebangkitan mengandung implikasi doktrin yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Tetapi itulah yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Ada beberapa orang yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Hal ini menjadi suatu pergumulan bagi Rasul Paulus. Bagaimana dia harus menjelaskan bahwa Yesus telah bangkit dan kebangkitan itu menjadi dasar untuk kebangkitan bagi semua orang. Oleh karena itu pada pasal ini Paulus mau menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang pertanyaan mereka, apakah ada kebangkitan orang mati? Untuk menjawab pertanyaan itu, Paulus memberi bukti atau fakta tentang kebangkitan. Yang pertama, bukti atau fakta adalah keselamatan mereka karena Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan adalah inti daripada Injil. Bagaimana Injil yang diberitakan, mereka mengerti dan mereka percaya sehingga mereka memiliki keselamatan dari Injil itu. Di dalam pembacaan kita pada ayat yang pertama itu dijelaskan begini, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Jadi Injil yang diberitakan oleh Paulus itu intinya adalah keselamatan. Apa arti keselamatan? Keselamatan artinya manusia diperdamaikan dengan Allah. Manusia dosa-dosanya diampuni oleh kematian Yesus Kristus. Berita Injil ini telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Athena maupun di Korintus. Keselamatan yang terkandung di dalam Injil itu, yang harus diterima, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mendengar berita Injil. Paulus telah menyampaikan berita Injil itu kepada jemaat, tetapi Paulus yakin kalau mereka mengerti, menerima
dan berpegang teguh kepada Injil itu, maka keselamatan itu akan mereka peroleh. Dan memang itulah tujuan daripada Injil Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang telah mendengar Injil itu, mereka meresponinya. Kalau mereka tidak tahu, mereka harus mendengar lagi. Kalau mereka sudah mengerti, mereka harus memberi respon untuk percaya dan taat kepada Injil itu. Itulah dasar mereka untuk menerima keselamatan. Tetapi kalau mereka tidak serius mendengar Injil, tentu mereka tidak akan mendapat keselamatan itu. Jadi berita Injil tujuannya supaya orang diselamatkan. Itu bukti atau fakta yang pertama. Dan bukti atau fakta yang kedua adalah berdasarkan kitab suci atau firman Allah. Di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat, di sana dikatakan begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi fakta yang kedua sesuai dengan kitab suci. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab suci, yang tertulis di dalam firman Allah, yang telah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum Yesus mati, jauh sebelum Yesus dikuburkan, jauh sebelum Yesus bangkit, itu telah tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Kita melihat umpamanya Yesaya 53 ayat yang kelima mengatakan, tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Siapa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah Yesus. Sesuai dengan kitab suci, dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit. Itu sesuai dengan kitab suci. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan omong kosong. Kebangkitan Yesus bukan halusinasi. Kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah yang terjadi 2000 tahun yang lampau. Jadi cerita tentang kebangkitan Yesus bukan cerita omong kosong, tetapi bukti dan fakta. Menurut Paulus itulah yang sangat penting, yang menjadi tema khotbah kita pada saat ini. Yang sangat penting itu adalah kematian Yesus untuk menebus dosa manusia. Di dalam Perjanjian Lama, orang Israel untuk memperdamaikan mereka dengan Allah karena mereka berdosa, mereka harus membawa domba atau kambing atau binatang lembu, diserahkan kepada imam untuk disembelih dan supaya mereka diperdamaikan dengan Allah. Dan apa yang dilakukan itu telah diwujud nyatakan di dalam Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kematian Yesus adalah kematian untuk menebus dosa manusia. Dan Yesus dikuburkan. Artinya dia benar-benar mati. Tetapi dia bangkit lagi. Artinya apa? Yesus yang
mati dan dikuburkan, tidak tunduk kepada kuasa maut, tetapi dia bangkit, dia menang dari kuasa maut itu. Itulah fakta, itulah bukti yang diberitakan oleh Injil. Jadi kematian, kebangkitan Yesus dan penampakan dirinya membuktikan bahwa dia memang hidup. Dia benar-benar hidup. Oleh karena itu, menurut Paulus, ini yang sangat penting. Kalau Yesus mati untuk menebus dosa manusia, lalu dia tidak bangkit, maka sia-sialah iman orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi kalau Yesus mati, lalu dia bangkit, imannya tidak sia-sia. Seharusnya semua orang harus tahu bahwa Yesus itu mati dan dia bangkit. Karena kebangkitan Yesus itu menjadi dasar kebangkitan untuk semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukti yang ketiga adalah Yesus menampakkan dirinya kepada orang-orang yang percaya. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia menampakkan dirinya kepada orang-orang berdosa bahwa dia adalah Yesus. Dia disalibkan, dia mati untuk tujuan dan rencana Allah sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Ketika Yesus mati, lalu dia dikuburkan. Kemudian 3 hari kemudian Yesus bangkit lagi. Dan kebangkitannya ini dia dilihat oleh Kefas atau Petrus. Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Dan Petrus melihat. Petrus tahu itu adalah Yesus. Karena memang Yesus telah bangkit dari kuburnya. Kemudian Yesus juga menampak diri kepada beberapa kelompok murid-muridnya dengan waktu yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Bahkan dia meminta kepada murid-muridnya ketika di tepi danau Tiberias. Dia minta dan dia menyediakan ikan dan roti untuk mereka makan. Jadi Yesus bangkit. Sungguh-sungguh bangkit dengan tubuh manusia. Dia bisa makan. Itu yang telah dilakukannya di tepi danau Tiberias. Yesus juga menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus adalah saudara Yesus. Tetapi ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada Yakobus, maka Yakobus menjadi percaya kepada Yesus. Dan Yesus yang bangkit itu juga, dia menampakkan diri kepada 500 orang percaya sekaligus. Ratus orang melihat Yesus yang bangkit itu. Dan yang terakhir kali kata Rasul Paulus, dia juga menampakkan diri kepadaku, kata Paulus.
Jadi berita tentang kebangkitan adalah fakta dan bukti sejarah, bukti pemenuhan dan penggenapan janji di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama. Itulah berita Injil. Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Yesus hidup kembali, di mana di dalam kebangkitannya menjadi kebangkitan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa makna ini untuk kita pada hari ini? Ketika kita di dalam kehidupan ini telah mendengar Injil Yesus Kristus, telah mendengar berita-berita di dalam Alkitab kita baca. Apakah saudara mendengar berita atau kabar baik ini? Apakah saudara telah percaya dan menerima kabar baik itu menjadi kehidupan saudara? Sehingga melalui Injil yang diberitakan, yang didengar oleh saudara selama ini, apakah saudara memiliki keselamatan? Apakah kita memiliki pengetahuan dan yakin benar bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita? Paulus adalah orang, pada sebelum dia menjadi orang percaya, adalah orang yang sangat membenci Yesus Kristus. Dia sangat membenci orang-orang Kristen. Dia mengejar-ngejar orang Kristen untuk dibunuh. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada dia berubah 180 derajat. Hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Dan Yesus yang bangkit itu memakai dia menjadi saksi untuk menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang. Dan hari ini kita telah mendengar Injil itu, dan kita mendapat keselamatan. Dosa-dosa kita diampuni. Menghadapi masa COVID-19 di mana kita harus tinggal di rumah. Ini menunjukkan Tuhan terus menyertai kita. Yesus yang bangkit itu terus menyertai kita. Dia terus memberi kekuatan kepada kita. Dia terus melindungi kita. Oleh karena itu, kita harus mengerti bahwa ada Tuhan, ada kuasa yang melindungi kita. Tetapi jangan juga kita berpikir karena Tuhan menyertai saya, maka kita melakukan atau tidak taat dengan anjuran pemerintah. Itu bukan tindakan orang yang percaya kepada Tuhan. Tindakan orang yang percaya pada Tuhan, dia percaya bahwa ada penyertaan Allah, dan kita harus taat mengikuti instruksi-instruksi dari pemerintah untuk penyebaran virus corona ini supaya segera diakhiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus memberi kehidupan kepada kita, menguatkan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah memiliki inti dari Injil ini? Paulus menegaskan, kalau kamu telah mendengar Injil itu, tetapi kamu tidak sungguh-sungguh berpegang pada Injil itu, maka kamu tidak mendapat keselamatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir dari kehidupan kita di dunia ini, kita pasti mati. Dan berdasarkan kebangkitan Yesus Kristus itu, maka semua manusia akan bangkit. Tetapi orang yang tidak percaya pada Yesus, walaupun dia mendengar Injil tetapi dia tidak sungguh-sungguh percaya pada Yesus, maka kebangkitannya nanti bukan
kebangkitan untuk menerima hidup yang kekal atau surga yang kekal, tetapi dia bangkit untuk menerima hukuman yang kekal. Tetapi berbahagialah bagi saudara-saudara yang telah percaya dan sungguh-sungguh berpegang kepada berita Injil, percaya kepada Yesus Kristus yang mati untuk menebus dosa kita. Dia telah bangkit dan dia telah menampakkan diri kepada orang yang percaya kepada dia, dan dia telah naik ke surga. Nanti ketika kita mati, kita dibangkitkan dan kita akan bertemu dengan Yesus. Maka tempat kita adalah tempat surga di mana Yesus ada, dan kita memiliki damai dan sejahtera. Itulah berita Injil hari ini untuk kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah beriman kepada Tuhan, tetaplah dekat dengan Tuhan, karena dengan cara itu kita mendapat apa yang dijanjikan Injil, hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.